Oke teman-teman, kembali lagi kepada segmen storytelling ya. Storytelling. Bahwasannya kali ini kita akan membahas tentang pahlawan perempuan. Pahlawan perempuan. Dari Aceh. Yang depannya Cut bukan? Yongkrai. Ya. Berarti kalian udah bisa tebak, yakni adalah Cut Nyadin. Bahwasannya perlu kalian tahu ya, bahwasannya namanya pahlawan itu pahlawan perempuan itu bukan cuma Era Kartini sama Dewi Sartika, tapi dari Aceh juga ada yang namanya Cut Nyadin. Dia adalah tokoh pejuang wanita yang berasal dari Aceh yang dengan gigih berjuang melawan Belanda. Gitu. Jadi dia juga bareng sama suaminya untuk berjuang melawan Belanda. Penjajah lah waktu itu. Penjajah pada saat itu Belanda masih menjajah Indonesia. Karena perjuangan yang begitu luar biasa untuk negeri ini, dia dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh almarhum presiden kita, Presiden Soekarno. Gitu. Oke, kita langsung ke kisahnya ya. Silakan. Cut Nyadin adalah seorang pahlawan wanita yang lahir pada tahun 1848 di Aceh, tepatnya di wilayah ke-6 Mukim, nama daerahnya Mukim. Nah, beliau berasal dari keluarga bangsawan besar Aceh yang religius, jadi bisa dibilang dia bukan dari keluarga biasa gitu, tapi memang dari keluarga bangsawan gitu. Ayahnya yang bernama Tekun Nantasetia merupakan seorang hulu balang. Hulu balang itu adalah kepala pemerintahan setingkat kabupaten. Berarti bupati. Bupati Kabupaten Bupati. Di sana disebutnya Hulu Balang. Di daerah Mukim. Sang ayah pun masih memiliki garis keturunan dari seorang pemimpin kelompok perantau Minangkabau, Datuk Makhudum Sati namanya. Itu. Dari garis ayahnya itu, Cut Nyadin masuk keturunan Sultan Aceh karena Datuk Makhudum Sati adalah anak dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan bagian dari Kesultanan Aceh di era pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Jadi dari situ tuh garis keturunannya dia tuh. Sanatnya ya. Sedangkan ibu beliau adalah putri dari Hulu Balang bangsawan Lampagar. Gitu. Masih daerah Aceh juga itu. Itu juga. Sejak kecil Cut Nyadin telah mendapatkan pendidikan agama dari orang tua maupun guru yang ngajarin dia gitu. Selain itu beliau juga belajar terkait kehidupan rumah tangga seperti memasak, mengurus rumah, melayani suami dan sebagainya. Pahlawan wanita ini tumbuh menjadi gadis yang cerdas, berbudi baik, dan berparas cantik sehingga tidak heran jika banyak laki-laki yang jatuh hati. Dengan pendidikan yang bagus, akhlaknya baik, pinter lagi gitu kan. Iya, pinter kan, masak, pinter ngurus rumah, cantik, ngurus rumah tangga lagi, ngurus suami. Bahwasannya perempuan cantik ini tentu sangat beruntung gitu ya, laki-laki yang bisa dapetin perempuan seperti ini. Nah, pria beruntung yang berhasil meminang beliau adalah putra Hulu Balang Lamnga ke-13 bernama Teku Ibrahim Lamnga. Teku Ibrahim Lamnga. Tauku. Iya, baca Tengku. Nggak beda. Beda? Beda ininya. Kalau Tengku apalagi gitu, beda. Iya. Oke, lanjut. Oke, terus kita masuk ke kehidupan rumah tangganya ya. Setelah dia menikah dengan Teku Ibrahim. Jadi pada tahun 1862 Cut Nyadin menikah dengan Teku Ibrahim di usia yang masih sangat belia, yakni 12 tahun. Tapi ada juga yang sumber lain yang mengatakan pernikahan ini di usia 14 tahun. Jadi nanti kalian juga bisa research ya. Tapi dari sumber segitu banyaknya yang gue terima adalah yang paling banyak itu 12 tahun gitu. Perayaan pernikahan keduanya dimeriahkan oleh seorang penyair terkenal bernama Abdul Karim yang membawakan syair-syair bernafaskan Islam. Gitu. Setelah dianggap dewasa dan mampu mengurus rumah tangganya sendiri, Cut Nyadin bisa dibilang pindah rumah lah. Jadi dari rumah orang tuanya. Jadi udah bisa dibilang hidup mandiri gitu. Kehidupan rumah tangga mereka pun berjalan harmonis, terlebih setelah hadirnya seorang bayi laki-laki. Nah, cuman sayangnya teman-teman, bayi laki-laki ini nggak disebutin dari sumber manapun yang gue temui gitu ya. Mungkin gue kurang referensi siapa nama bayinya gitu. Cuman diceritakan bahwasanya dia memiliki seorang putra. Seorang putra gitu. Meski berasal dari keluarga bangsawan Aceh, Cut Nyadin tidak segan untuk mengikuti pertempuran melawan Belanda. Beliau pun selalu memberikan dukungan kepada suaminya agar selalu bersemangat memperjuangkan wilayah-wilayah Aceh yang direbut penjajah.
Oke. Jadi dia sangat mendukung banget suaminya gitu. Ketika perang Aceh meletus, sang suami turut andil dalam peperangan melawan penjajah Belanda. Cut Nyadin berusaha mendukung dan memberikan semangat pada Teguh Ibrahim gitu untuk mengobati kerinduan kepada suaminya. Kadang kan namanya orang perang kan pergi bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Kadang beliau menyanyikan syair-syair perjuangan, bro, sambil bahasanya menimang bayi. Iya gitu, kayak membuai bayi gitu. Maksudnya sambil membaca syair-syair perjuangan gitu. Lalu pada tahun 1874 sampai tahun 1870 di bawah pimpinan jenderal tahun 1880 di bawah pimpinan jenderal Jan van Swieten, daerah Namukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873. Sedangkan keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cut Nyadin dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu yang lain dan rombongan lainnya gitu ya. Pada tanggal 24 Desember tahun 1875. Suaminya selanjutnya bertempur untuk merebut kembali wilayah Mukim itu. Jadi dia ikut mengungsi juga sembari suaminya berjuang. Lalu kabar duka menyelimuti keluarga ini. Pada tanggal 29 Juni tahun 1878, suami Cut Nyadin tewas dalam peperangan di Gletarum. Gitu. Mengetahui hal itu, hati ibu muda ini sempat diliputi kesedihan hingga beliau pun berjanji akan menuntut balas kepada Belanda, gitu kan, untuk membalaskan dendam suaminya, kematian suaminya gitu. Lalu Cut Nyadin juga bersumpah gitu ya, bahwasannya dia hanya akan menikahi laki-laki yang mau mendukung dia untuk berjuang gitu. Lalu datanglah seorang laki-laki yang bernama Teguh Umar gitu. Awalnya nih si Cut Nyadin ini sempat nolak, bro. Karena gua nggak tahu riwayatnya apa, mungkin Teguh Umar ini melarang Cut Nyadin untuk berjuang. Gitu. Sampai akhirnya Teguh Umar luluh dan akhirnya memperbolehkan Cut Nyadin untuk berjuang. Baru dia mau menikah gitu. Dan dari pernikahannya itu dia dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Cut Gambang. Itu Cut Gambang. Meski punya momongan, pasangan ini tetap aktif mengikuti pertempuran melawan Belanda. Gokil ya. Berarti pasangan nih, berarti udah berdua nih. Udah duet lagi deh. Tadinya kan ngungsi dia, mungkin pemikiran bayi bagaimana sekecil. Cuman ini anak dari pernikahan keduanya dengan Teguh Umar. Dia punya anak yang namanya Cut Gambang. Nah, walaupun dia masih punya bayi, tapi ya mungkin karena dia juga semangat juang, terus ingin membalaskan kepada Belanda juga gitu kan. Akhirnya ya dia berdua nih akhirnya mulai berjuang lagi gitu. Berdua sekarang udah duet gitu kan. Nah, lalu kita berlanjut pada Perang Aceh yang pertama. Perang Aceh yang pertama itu terjadi meletus lah bahasanya. Kalau orang perang meletus. Iya, meletus. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873 yang ditandai dengan ditembaknya sebuah meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen oleh pasukan Belanda. Jadi dia ditandai oleh tembakan meriam pertama di daratan Aceh. Perang ini pasukan Aceh dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah. Nah, ini kalian pasti sering dengar di buku sejarah tentang Sultan Mahmud Syah. Sedangkan pihak Belanda dikomandoi oleh Johan Harmen Rudolf Kohler. Nama-nama Kohler nih. Lalu pada tanggal 8 April tahun 1873, pasukan Belanda sukses mendarat di pantai Cermen. Mereka juga berhasil menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi Masjid Raya ini yang akhirnya dibakar sama Belanda, yang akhirnya membuat Cut Nyadin tuh geram. Sampai dia berteriak, "Lihatlah wahai orang-orang Aceh, tempat ibadah kita dirusak. Mereka telah mencoreng nama Allah. Sampai kapan kita begini? Sampai kapan kita akan menjadi budak Belanda?" Wih, ini luar biasa banget gitu pidatonya gitu. Singkat tapi padat isinya. Dalam peperangan tersebut, Kesultanan Aceh berhasil meraih kemenangan atas Belanda. Di pertempuran itu juga Rudolf Kohler tewas tertembak pasukan Aceh pada April tahun 1873. Gitu. Lalu pada tahun 1874 berlanjut tuh setahun setelah setahun setelah si Kohler tewas. Tahun 1874 sampai tahun 1880 ini meletuslah Perang Aceh yang kedua. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten sukses menduduki wilayah Namukim. Selanjutnya tahun 1874
Belanda juga berhasil menaklukkan Keraton Sultan Aceh. Ini mundur nih istilahnya nih, dikuasain balik. Lalu pada tahun 1875 Teku Umar memiliki siasat. Bahwasannya dia berpura-pura mendukung pihak Belanda. Gitu. Jadi agar agar dipercaya tadi, tapi sebenarnya dia punya strategi untuk orang-orang Aceh menyusup. Jadi kayak dia tuh kayak pura-pura kalah gitulah. Iya. Nah, jadi pada tanggal 30 September tahun 1893 Teku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang ini menyerahkan diri di Kutaraja. Gitu. Langkah tersebut akhirnya membuat pihak Belanda percaya pada Teku Umar. Dari orang Aceh dengan menyebut beliau sebagai pengkhianat. Jadi orang Aceh itu menyebut dia pengkhianat gitu. Dia dapat celaan lah dari orang Aceh gitu. Salah satunya Cut Nyak Mutia yang kemudian mendatangi Cut Nyak Din lalu memaki-makinya. Mendengar hal itu beliau pun lantas menasehati suaminya agar kembali melawan penjajah. Setelah menjalankan taktik palsunya, Teku Umar, Cut Nyak Din dan pasukannya pergi membawa semua senjata milik Belanda dan gak pernah kembali lagi. Jadi istilahnya dia udah mencuri, terus kan dipercaya sama Belanda nih. Yaudah nih, bahwasannya Teku Umar mengaku bahwasannya dia ingin mau menyerang markas Aceh. Ya kan? Yaudah deh, sama Belanda dikasih persenjataan dong. Lengkap. Pas sudah sampai markas Aceh kagak balik lagi, katanya dia cuma melucuti senjata-senjatanya doang. Jadi cuma mengambil perlengkapan dan posisi-posisi posnya tuh bisa dibilang udah sangat kuat gitu. Kita udah kuat nih. Udah waktunya kita kembali ke asal. Cerdas ya Gung ya ini apa? Ini siasat Teku Umar. Bahwasannya kalian perlu tahu yang namanya perang, walaupun zaman dulu itu biayanya juga bukan biaya yang murah gitu. Gitu. Nah, ya untuk ini kan salah satu siasat perang kan yang akhirnya cukup menguntungkan rakyat Aceh gitu. Nah, tapi pengkhianatan ini membuat Belanda marah dan mereka berusaha menyerang dan menangkap si Cut Nyak Din dan suaminya ini gitu dengan cara menyerang ya tempat proses ininya mereka lah, markasnya. Penyergapan tersebut sampai karena Teku Umar dan Cut Nyak Din dan pasukan bertahan dengan cukup baik sampai membuat kocar-kacir penjajah karena beberapa jenderal mereka itu tewas terbunuh di saat itu gitu. Berbagai siasat pun dilakukan Belanda agar bisa menaklukkan pasukan Aceh. Salah satunya menyewa orang Aceh untuk memata-matai rencana Teku Umar. Jadi ini emang budaya korupsi atau apa sih bahasanya benar, pengkhianat ini sudah ada karena duit dari dulu gitu ya. Iya. Susup menyusup itu sudah umum gitu walaupun dari bangsa sendiri. Nah, dari informan ini akhirnya mereka mengetahui jika pada tanggal 11 Februari tahun 1899 pasukan Teku Umar akan menyerang Mulaboh. Di pertempuran inilah Teku Umar gugur tertembak peluru pasukan musuh. Gugur ya? Nah, 2 kali nih suaminya gugur. Tapi jihad ya. Kalau kata gue pernah denger ceramah gitu salah satu ustad, pokoknya kalau gue besok mati, gue harus mati syahid. Tapi kalau besok gue masih hidup, gue ngopi. Jadi ada kedai di Aceh di depan masjidnya ini Cut Nyak Din. Itu ada catatan maksudnya kayak quotes Teku Umar gitu. Dan itu dipajang di kedai itu. Nah ini dibacanya kayak gitu. Kalau besok gue masih hidup berarti besok gue ngopi. Kan lu tahu juga kopi Aceh terkenal gitu. Enak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Meski ditinggal suami keduanya, semangat Cut Nyak Din untuk mengusir penjajah tidak pernah padam. Beliau memimpin rombongan kecilnya menyerang wilayah pedalaman Mulaboh. Di sisi lain, Belanda yang sudah mengenali medan perang dengan mudah mengusir pasukan Aceh. Jadi bisa dibilang nih kecolongan ya. Nah, Belanda udah tahu persis. Ya karena ada penyusup itu yang itu penyusup itu tuh sewa itu ngeselin gitu. Walau usianya semakin renta dan kesehatannya semakin menurun, matanya mulai rabun. Jadi dia kena penyakit encok dor. Encok tuh pinggang ya. Dia penyakit encok sama matanya udah mulai rabun. Dan juga jumlah pasukan yang terus menurun. Sampai akhirnya mereka juga kesulitan untuk yang namanya mencari makanan. Yang namanya perang terus kan ya. Makanan juga makin sini makin terbatas gitu. Nah hal ini membuat iba para pasukannya gitu, dan akhirnya Cut Nyak Din pun
Tapi Cut Nyak-din ini tetap kekeh ingin melanjutkan pertempuran. Oke. Karena nggak tega melihat kondisi pemimpinnya itu, Panglima Perang Panglaut Ali menawarkan agar menyerah saja ke Belanda. Jadi nyerah aja ke Belanda supaya dirawat nih. Gitu. Namun Cut Nyak-din biasa tetap menolak dan tetap bersikeras melanjutkan pertempuran. Akhirnya Belanda dengan mudah menemukan markas Cut Nyak-din, lalu terjadilah pertempuran hebat. Beliau pun berhasil ditangkap pasukan Belanda, kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Jauh banget itu ya. Iya, karena dari Aceh ke Sumedang supaya pejuang-pejuang Aceh itu kendor. Jadi nggak bisa nerima semangat dari Cut Nyak-din lagi. Tapi dia sebelum diasingkan ke Jawa Barat, Cut Nyak-din terlebih dahulu dirawat di salah satu rumah sakit di daerah Banda Aceh. Penyakit encok dan rabun yang diderita beliau perlahan-lahan akhirnya sembuh. Nah, makanya tujuannya si anak buahnya ini udahlah nyerah aja supaya dia bisa dirawat. Itu. Lalu setelah itu pada tanggal 11 Desember tahun 1905, ini awal 1900 nih. Cut Nyak-din dibuang ke Sumedang karena pihak Belanda khawatir wanita ini akan kembali memberikan pengaruh pada masyarakat Aceh. Gitu. Mereka juga takut beliau akan terus berhubungan dengan para pejuang lain serta menciptakan semangat perlawanan yang sempat padam. Jadi memang perlawanan ini sengaja dibikin padam gitu. Di Sumedang, pahlawan wanita ini diasingkan bersama tahanan politik dari Aceh lainnya gitu. Jadi banyak juga tahanan-tahanan politik, cuman dan kalau di tahanan Belanda itu jadi kayak misalnya di pahlawan paling berbahaya nih, nggak ada yang boleh tahu identitas orang ini. Jadi kan kagak ada medsos ya. Jadi cuman misalnya nama si A pejuang gitu, kayak Cut Nyak-din ini pejuang, ya tahanan di situ belum tentu tahu gitu. Jadi benar-benar identitasnya nggak ada yang tahu. Dirahasiakan. Tapi ini kan tahanan politik, Gung, bukan tahanan perang, beda. Iya. Jalurnya beda, yang satu perang, satu politik. Iya. Makanya di sini terangannya dia ditahan tapi tanpa identitasnya diberitahukan. Jadi kayak tahanan itu nggak ada yang tahu identitas si orang ini siapa. Atau memang juga sengaja diberitahu. Yang sengaja supaya tidak ada pergolakan di dalam tahanan. Nah, tapi ini menarik perhatian Bupati Suryat Maja. Itu udah Sumedang ya? Selain itu, tahanan laki-laki juga menyatakan perhatian mereka kepada Cut Nyak-din, tetapi tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan di sana. Makanya dia nggak boleh dikasih tahu. Beliau berjumpa dengan seorang ulama bernama Ilyas yang kemudian menyadari bahwa perempuan tersebut ahli dalam ilmu agama Islam. Jadi bisa dibilang nih Cut Nyak-din ini memang udah ketahuan, ini orang asli nih. Agamanya maksudnya ahli lah dalam ilmu agama Islam. Dari situ Cut Nyak-din kemudian aktif mengajar agama dan mendapat julukan Ibu Perbu karena tidak ada seorang pun yang tahu identitas aslinya. Ya ini sebutan lainnya untuk Cut Nyak-din adalah Ibu Perbu. Nah, ada nama julukan lah bahasanya. Iya, karena saking nggak ada yang tahu nama aslinya dan itu dia dapat menurut kabar gitu ya, maksudnya dia juga ngajar ngaji juga gitu. Kondisi yang rentan membuat fisik Cut Nyak-din semakin melemah, ditambah lagi penglihatannya kian terganggu. Tanggal 6 November tahun 1908, berarti 3 tahun berselang setelah dia dipindah gitu ya. Beliau wafat dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Makam Cut Nyak-din baru ditemukan pada tahun 1959. Gokil, masa 51 tahun ya baru ketemu gitu. Setelah Pemda Aceh melakukan penelusuran, selanjutnya pada tanggal 2 Mei 1964 beliau diakui sebagai pahlawan nasional oleh presiden pertama kita, yakni Presiden Soekarno. Nah, jadi gitu teman-teman, kisah singkat dari Cut Nyak-din gitu ya. Jangan lupa juga ya kisah-kisah para pejuang kita gitu. Bukan untuk apa-apa tapi untuk memacu semangat kita gitu loh. Soalnya zaman dulu juga berjuang gitu. Pejuang dikenal. Dan untuk semangat kalian di masa-masa pandemi seperti ini, dan semoga kisah dari Cut Nyak-din ini menginspirasi kalian untuk tetap bersemangat teman-teman. Jadi banyak ilham yang bisa diambil lah dari kisah ini. Nah gitu aja teman-teman. Jika kalian ingin request kisah-kisah yang ingin kita ceritakan atau misalnya ada kasus-kasus menarik yang ingin kalian kalian ingin request dari kita untuk bahas, silakan ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow IG kita, semua tercantum di kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Agung dan Abro signing out.
Sampai jumpa. Sampai jumpa.